di era Herek ini kan era babak baru ini. Iya. Ini kan 500 M. Kekuatan ini benar-benar merata loh ini. Memang. Kira-kira ini dalam prediksinya Abah Didin ini berlangsung berapa tahun untuk era 500 meter ini? Akankah akan turun lagi nanti setelah final? Siapa jawara? Siapa benar-benar diakui garapan motornya siapa ini? Memang, ini yang seru ini. Itu Mas, apa ya? Belajar di era 1200 meter ya. Dulu eranya 1200 meter, tapi Herek ini tak lihat dulu di era 1200 ini hanya itu aja yang berkecimpung. Pesertanya lah nggak seluas sekarang bener-bener. Tergantung pikiran kita menyikapi Mas. Kalau aku sendiri sih menyikapi sekarang Herek ini kemajuannya pesat. Satu, Herek ini mulai beberapa tahun ini kan mulai intens di jarak 500. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya sempat memprediksi mulai mulai 500 meter mulai merapat di dunia Herek. Aku memprediksi dulu itu kelak Herek ini akan lebih maju dan lebih maju dari yang sekarang. Dan alhamdulillah terbukti sekarang. Tim manapun itu kekuatannya merata ini. Jadi aku sendiri menyikapi itu bukan suatu persaingan Mas, malah sebuah motivasi buat kita untuk lebih kreatif. Kalau kita nggak kreatif, terlindas lah Mas. Itu. Tapi memang benar-benar seru ini Pak. Kan saya terlari dari orang awam ini. Kan banyak teman-teman yang nggak tahu racing. Berkat saya menjadi kameramen di Barbara ini, jadi ikut nyimak. Kadang saya, lu kapan upload lu? Kan nyimak ternyata kamu ini. Jadi memang benar-benar iya seru lah Herek ini. Betul. Dan juga minatnya banyak banget ini. Minat Ya, dari kalangan kayak netizen di IG, di medsos ini, kalau kita nyikapi secara negatif ya kita baper Mas. Tapi kita menyikapi sebuah positif, ini supporter, ini jadi bumbu. semisal kita ngeluarin rangka aluminium yang lebih ngetrennya dibilang rangka galvalum. Mana orang yang tidak menghujat kita? Tapi sekarang aku tanya, tim mana yang gak pakai? Iya kan? Bahkan memang benar-benar memiliki kemajuan ya itu. Kalau aku sih positif aja Mas, demi kemajuan Herek. Aku dihujat sama netizen atau model apapun, aku tetap lanjut Mas. Kalau ini demi kemajuan Herek. Bahkan kita nggak mematok, kita sendiri yang 360 motor kita untuk sekarang kita bagian knalpot sama F-nya untuk Herek ini kebanyakan kita pakai tengah di poros tengah. Kalau standarnya kan knalpotnya kan miring Mas, intake-nya juga miring. Sekarang kita poroskan tengah. Ya apa ya Mas? Kita nyontoh motor-motor yang kenceng kayak MG, kayak FU. Herek kalau FU bisa, kenapa Herek nggak bisa? Jadi untuk konsep rangka berubah semua. Jadi kalau peserta Antonius Petro, AP87 dan Bapak Amorek ini. Itu teman sharing beberapa minggu ini. Ini untuk riset rangka ini. Memang riset yang membutuhkan perjalanan memang ini. Butuh sebuah perjalanan untuk mencapai sebuah kemaksimalan. Kemajuan juga yang penting. Butuh sebuah proses. Emang untuk di segi knalpot ini kan saya pengen tahu, memang pengaruh banget gak sih? Pengaruh besar. Dalam hal apa sih untuk pengaruhnya itu? Dalam hal apa untuk pengaruhnya itu? Kalau pengaruh di motor ini kalau menurut aku bisa dikatakan knalpot hampir 30%. 30%? Ya, banyak ya? Banyak juga. Akhir-akhir ini yang akhir-akhir ini kita lebih sering sharing sama itu Pak Potter Pekajaman sama Mas Restu RCM kan kayak Pekajaman ini. Seperti yang laga lawan Pronom Proyek itu kita pakai RCM itu dedikasi saya sama-sama katakanlah Mas, sama-sama bakul sama-sama jualan, kita saling mempromosikan. Itu yang utama. Saling memberi feedback lah. Nggak menutup kemungkinan untuk laga ke depan atau besok kita pakai Pekajaman atau pakai Barbara sendiri. Pada dasarnya rezeki kita nggak bakalan ketukar sama memang benar itu ya.
untuk di laga resmi ini. Laga resmi kemarin kan ada, nanti habis ini kan ada IDW part 2 ini. Part 2 apa sudah part 3 sih ini? 3 sama Mas. Insya Allah 3, part 3 IDW part 3 ini. Ini yang semakin ditunggu-tunggu ini, bahkan hereknya ini yang ditunggu-tunggu ini. Nah, ini aku mau ngasih apa ya pendapat saya tentang IDW. IDW kemarin ini. Memang satu sisi Mas, dengan dicampurnya herek dengan MX itu satu sisi kita sebagai pelaku herek ini dituntut untuk mikir ekstra Mas. Tertantang lah, Pak Tribus. Dituntut untuk mikir ekstra. Itu kalau saya nyikapi secara positif ya. Tapi kalau aku sih positif aja Mas. Kalau kita nyikapi secara negatif, kita ini sulit Mas. Apalagi motor-motor dengan basic MX, Vixen ini kan udah lahir dari gen balap Mas. Sedangkan motor herek ini kan tahu sendiri. Pada dasarnya motor dibuat anak-anak touring, liaran, buat herek-herek ongkean juga ya. Itu, Jadi, tapi positif aja. Jadi MX itu memang bukan herek ya MX gitu ya. Bukan Mas. Tapi berarti harusnya Insya Allah singkatan herek itu apa? Honda Excited Ride Honda. Extreme. Honda kan. Honda, berarti kalau Honda jadul. MX itu Yamaha dah. Yamaha. Oh, berarti Yerek. Yerek berarti ini. Yerek bukan herek. Berarti harapannya ya memang harus dipisah memang ini ya, kelas kalau MX dipisah sama apa Yerek. enggak, saya sama-sama mendukung Mas. Dipisah mendukung. Segi positifnya kalau dipisah mungkin teman-teman yang pemula ini bisa ikut andil, bisa meramal. Kalau nggak dipisah, mungkin kita untuk khususnya teman-teman yang pelaku herek ini dituntut untuk mikir ekstra, gimana bisa mengimbangi motor-motor semacam MX. Ya alhamdulillah kebetulan kelas yang itu kan FFA Mas. FFA free for all. Jadi nggak dibatasi secara sisi. Kalau ada batasan secara sisi mungkin meres otak juga. Untuk MX sendiri teknologi seperti apa sih MX ini? Saya masih Sebetulnya minim MX informasi. MX Vixen ini sama-sama SOHC. SOHC single cab. Kalau di OHC kan double cab. SOHC. MX ini sama-sama SOHC kayak motor-motor herek Mas umumnya. Tapi SOHC-nya ini modern. Capnya satu, tapi rocker arm templarnya platnya ini nyambung jadi dua, buat klep plat. Kalau herek ini kan klepnya cuma satu, dua Mas, templarnya cuma nggak nyabang, jadi klepnya dua. Jadi seperti itu untuk pengembangan kita kan kita pakai blockhead MX dulu, tapi kita ini udah bikin head tagger dibuat klep plat. Ya kemarin tuh sempat nyari-nyari pelatuk yang cocok untuk secara pikiran pakai pelatuknya MX aja, soalnya sama-sama SOHC terus klepnya 4. Sudut derajatnya klepnya nggak sama Mas. Alhamdulillah akhirnya nemu. Kita mau berusaha insya Allah ada jalan temu. Ini nyala ke depan insya Allah kita realisasikan untuk stiker klep 4. Yang penting pengembangan, untuk balap nomor 2. Memang harus banyak, saya pasti mikirnya tuh waduh ini kan riset. Gak mungkin langsung berhasil gitu loh. Iya Mas, riset itu butuh proses banget, apalagi ini kan hal baru gitu loh. Nah untuk yang motor yang dijanjikan dulu oleh saya Abadidin ini, Elpas. Nah itu gimana itu perkembangannya? Bagi saya sebuah janji itu hutang. Tuh udah utuh mesin bagian bawah, tinggal headnya doang. Headnya aja. Sempat yang saya bilang ke Mas Rizky beberapa minggu yang lalu. Iya memang pernah kita bahas ini. Secepatnya kita launching lah ya. Launching, tapi setelah blockhead selesai seperti yang saya bilang tadi, kebetulan motor yang kita kasih nama Elpas ini kan in dan headnya ini kan kita poroskan ke tengah. Setelah mesin jadi kita ngonsep rangka. Jadi butuh proses Mas. Memang butuh proses memang ini ya. Tapi untuk saya sendiri nih sebagai kameramen dan juga pit crew barbar ini banyak sekali proyek-proyek barbar yang belum full direalisasikan ini. Jujur Mas. Makanya ini saya ini bingung ini. Aku terkadang ini sering mikir Mas. Aku ini terlalu banyak
banyak yang saya saya pikir terlalu banyak yang saya kepingin saya realisasikan. Nah, Bikin ini A, bikin B, bikin C, sempat mikir uang ini banyak mengalir buat riset, tapi Mas tetap saya syukuri. Itu apa salahnya sih, kita ini kan tujuannya untuk mencari ilmu. Setelah insya Allah saya nggak mikir berapa budget yang saya habiskan untuk mendapat sebuah ilmu. Bagi saya, prinsip saya Mas ya, prinsip saya dari dulu ini. Iya ini. Prinsip saya ini nggak nyari uang, saya mencari ilmu. Setelah saya dapat ilmu, uang yang mencari saya. Itu seperti itu prinsipnya ini ya. Itu prinsip saya dari dulu. Tapi memang banyak sekali nih sepeda motor-motor yang belum Banyak tampil banget. ini. Ada Vixen, ada Block and Vixen, ada FXR ini belum nyala. Wah banyak banget. Ada Sri Adi Jayabaya, Jayabaya ini yang masih banget. Itu masih masih dalam tahap pengerjaan semua. Sedangkan kita di lapangan dituntut untuk balap dan balap. Nah, mungkin tahu sendirilah untuk teman-teman subscriber ini. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita ini, Pak ya. Terima kasih banget. Bahkan Tapi netizen. semisal teman-teman penasaran, bolehlah main ke sini. Monggo banget, Monggo disimak secara langsung Nah. proses kita seperti apa. Apakah ada motor yang dinamakan Sri Adi Jayabaya ini ada apa enggak? Ada. Langsung ke sini. Tapi memang butuh proses. Nah, Apa bener nggak riset blockhead pakai MX, pakai Vixen? Ada. Tapi kita memilah waktu Mas. Nah. Satu sisi kita mengerjakan PR mesin, garapan dari luar kota. Kita ngerjakan open as, truk as dan lain-lain. Di sela-sela waktu ada longgar waktu kita sempatkan untuk merealisasikan riset-risetan tadi. karena memang orderan terus masuk ini Ya, ya. alhamdulillah, Ini loh. Mas. Tapi kadang itu yang membedakan kita dengan yang lain gitu. Karena kita nggak bisa bengkel dipukul rata seperti apa yang kalian mau gitu loh. Betul, tolonglah, sabar. Sabar banget ya Bang ya. Nah, memang ini memang lama banget ini. Ya. Jujur saja saya ini merasakan lama ini. Memang yes. Saya juga kangen Mas sama lintasan itu kangen. Tapi saya sadar, ntar kalau sudah waktunya kita bisa apa? Kalau udah waktunya kita balap, insya Allah balap. Pasti ya. Jadi nggak baper. Intinya nggak baper. Memang banyak sekali nih klaim-klaim julukan dengan dari Abadidin oleh netizen ini. Dari yang dulu katanya mekanik magic, katanya kita mekanik magic. Kenapa kita jebolan, Ba ini, Ba? Pusing ini saya ini. Katanya dulu kita mekanik magic. Kalau sekarang jebolan dikira mekanik prank kerupuk ini. Itu yang saya membuat lucu ini. Ya, itu salah satu bumbu dari sebuah balap dengan adanya netizen. Kalau aku sih positif aja Mas. Tetap pada pendirian kita, pengembangan dan pengembangan untuk netizen bilang apa ke kita anggap mereka itu sayang sama kita. Nah, pasti saya sekarang logikanya gini, Mbak ya. Saya nyimak di komentar-komentar, saya kan pengelola YouTube-nya ini. Yang komen sama aja aku nih. Loh, kalian nggak suka sama kita, tapi kenapa kalian tonton video kita? Berarti kan mereka itu peduli banget dengan kita, Pak. Iya. Pasti kita ambil positifnya aja itu. Perlu kalau bisa Mas Rizky catat. No, Mas pasti. Rizky catat IG-nya Mas Rizky DM ini. Mas Rizky kirim kaos atau buat apa ya? Oleh-oleh lah, timbal balik feedback. Rasa sayang kita. Enggak apa. 360 uga. Nah, mungkin itu saja di akhir ya Nawan. Mungkin ini saja ini bincang-bincang yang cukup lama karena jarang-jarang Pak dengan mekaniknya sendiri, Pak. Ini YouTube internal kok. Suka balap racing tat karena memang kita untuk media-media ini harus sama-sama memiliki feedback ini, Pak ya. Iya, betul. Kita ambil hikmah dari sebelum-sebelumnya. Betul. Yang intinya kalau saya sendiri sih nggak cover Mas terhadap media mana yang masuk ke kita, nggak membedakan lah. Yang penting sama-sama niatnya belajar. Kata terima kasih Pak Ya, untuk sama-sama. waktunya ini. Semoga bermanfaat. Amin. Terima Perlu kasih. itu